Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan untuk yang bekerja dan beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Media Arab Saudi sorot 10 pemain naturalisasi tim Indonesia ya, dan disebut Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena pemain Belanda. Kehadiran tim Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 disebut oleh media Arab Saudi karena adanya pemain-pemain naturalisasi kelahiran Belanda. Sejak gelombang naturalisasi dilakukan oleh PSSI, yang utama adalah pemain-pemain kelahiran Belanda, performa Indonesia meningkat. Mengapa Indonesia lolos ke babak fase ketiga? Seperti fase kedua ya, di fase ketiga ini pemain-pemain keturunan Indonesia kelahiran Belanda disebut sebagai kunci utama kemenangan tim Indonesia. Peluang Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam hampir 90 tahun tergabung dalam Piala Dunia ini ya. Rombongan pemain kelahiran Belanda, tulis media Arab, yaitu Arya Diah. Dalam beritanya, salah satu pemain yang paling disorot adalah Tom Haye. Sebagai gelandang, Haye dianggap punya peran besar membuat permainan Indonesia lebih hidup dan lebih berbahaya. Satu gol ya, ke gawang Filipina itu menunjukkan kualitas pemain yang belum memiliki klub ini. Diyakini akan menjadi pembeda dalam laga di Stadion King Abdullah Sport City pada malam hari nanti. Kamis 5 September tahun 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan pembuka grup C, Indonesia berkekuatan 25 pemain. Sejatinya ada satu pemain lagi, yakni Justin Dorner, tetapi pemain Wolver ini harus absen, tak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Sebagai pemain keturunan lainnya yang akan membela timnas Indonesia yaitu Sen Patinama, Calvin Berdong, Tom Haye, Nathan Jo, Ratnawaran Mangun, dan Martin Pais. Nah, nama terakhir yakni Martin Pais yang sebelumnya dikabarkan tidak bisa membela timnas Indonesia karena terlambat didaftarkan, namun kini FIFA dan juga PSSI serta AFC telah resmi mengumumkan bahwa Martin Pais bisa membela timnas Indonesia. Terima kasih ya, hebat menghadapi Saudi pada malam hari ini. Hal ini tentu membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi kaget setengah mati. Pasalnya Martin Pais adalah pemain keturunan yang memiliki kualitas dan juga performa yang sangat luar biasa. Ketika berkaca di Liga Eropa dan juga di Liga Amerika, sementara ini rombongan para supporter Indonesia telah rame-rame mendukung tim Indonesia ya. Jadi Martin Pais bisa mengejutkan, bisa main ya. Ini betul-betul Pak Erick Thohir itu luar biasa lobby-lobbynya. Maka tidak salah Indonesia itu disebut anak emasnya FIFA. Oke, jadi itu adalah segambaran tentang timnas ya. Nah, terlepas dari itu, sekarang kita membahas masalah supporter. Nah, ini kalau membahas supporter itu memang paling seru ya. Jadi supporter Indonesia rombongannya itu sudah mulai berdatang berbondong-bondong ke Arab Saudi untuk menyaksikan dan mendukung langsung perjuangan timnas Indonesia, dan mereka juga akan melakukan ibadah umroh
pasar WNI yang hadir langsung di King Abdullah Sport City bakal sangat ramai ya. Bukan WNI di Arab Saudi, tapi juga dari negara-negara lain ya. Di antara dari GCC, Garuda Indonesia. GCC itu merupakan kepanjangan dari Gulf Corporation Council atau Perkumpulan Supporter Indonesia di Timur Tengah, yaitu dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, sampai Kuwait. Jadi kalau kita lihat itu memang seru sekali. Nah, di koordinator oleh Dadan Juarsa selaku koordinatornya. Garuda Qatar menceritakan puluhan ribu WNI dari negara itu untuk tuan rumah Piala Dunia tahun 2022 bakal, jadi dari Qatar akan terbang langsung ke Arab Saudi mendukung aksi anak buah Sintayong tersebut. Puluhan WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoi lewat darat, tapi karena terlalu jauh menempuh perjalanan 15 jam, ucap Dadan ya, akhirnya kita menggunakan pesawat ya. Sedang penjualan tiket ya, untuk supporter Indonesia sudah sold out atau sudah habis, sembari mengatakan harga tiket hanya 42.000 sampai 65.000. Sementara itu ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong menunjuk JJS sebagai kapten tim Indonesia menghadapi Arab Saudi pada laga malam hari ini. Mendapatkan kepercayaan itu, JJS memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi. JJS pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Venesia itu menegaskan, bukan berarti tim asuhan Sintayong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnasnya bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi ya. Untuk pertandingan malam hari ini, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi akhirnya ini adalah sepak bola, apapun bisa terjadi. Seperti saat Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam laga Piala Dunia tahun 2022 ya. Jadi itu ucap JJS dalam konferensi pers ya. Itu adalah semangatnya JJS untuk memberi komentar-komentar yang sangat optimis ya. Terima kasih. Kita doakan nanti malam Indonesia bisa mendapat poin penuh dan hasil yang positif. Terima kasih. Merdeka.